harus tentuin sih jenis tulisan sama targetnya pertama. Kenapa? Kalau kalian pengen dibaca, ya kasus bullying ini dibaca sama remaja, ya kalian harus sesuai dengan bahasa mereka gitu. Dan mulai mengerti sama remaja gitu. Misalnya nih kalau untuk kasus kayak pinjaman, apakah orang dewasa yang kena atau justru yang remaja ke dewasa gitu. Itu harus disesuaikan. Terus temanya juga harus disesuaikan dengan target. Itulah kenapa aku pasang jenis tulisan sama target itu di awal, baru ke tema. Karena itu saling berkesinambungan. Kalau kita udah tahu kita targetnya siapa, ini sama kayak jualan nanti. Kalau kita tahu targetnya siapa, ya otomatis ya kejual tulisan kita, dan kita senang lah dibaca gitu. Satu atau dua orangnya juga ya udah senang gitu. Terus kalau kalian pengen lebih viral lagi, ya gaya bahasa, ejaan sama revisinya diperkuat, entah itu kesalahan kata atau gaya bahasanya jangan terlalu lebay sih, normal aja bisa dipahamin sama pembaca juga cukup. Yang penting menarik aja sih gaya bahasanya, nggak sampai lebay kayak puisi ya, nggak kayak gitu. Terus popularitasnya juga bakal naik kalau bisa menarik pembaca itu. Oke, kita lanjut. Nah, langkah menulis itu gimana sih sebenarnya? Ya, awal-awalnya dapat ide dulu sih. Dan ide itu harus riset. Riset itu bisa dari jurnal, bisa dari hal-hal ramah-tamah kayak artikel Kompas atau artikel berita, apapun yang terkenal gitu, asal jangan berita hoax. Kalau berita yang agak aneh tuh, dan apa ya, aku agak skeptis sama berita lulusan S3 dari China, ini mungkin kalian tahu, dan dia jadi pengangguran gitu. Aku mencari risetnya itu sampai berita luar negeri. Sampai aku kebetulan ngetik namanya gitu, takutnya bukannya apa-apa. Sekarang banyak banget berita apapun yang yang kesannya viral ternyata emang nggak ada tokohnya gitu. Jadi ya hati-hati pas riset ini, kalau bisa menggunakan 2 bahasa gitu. Terus barulah kalau udah dapat ide dan judul, kita bikin outline. Outline itu kayak gini loh, misalnya pembukanya apa aja yang kita dapetin buat ngejelasin apa aja nih. Misalnya nih, kalau aku bullying itu apa, yang pertama. Terus, tujuan, kita mengedukasi itu buat apa, risetnya gimana sekarang tuh. Terus, dampak bullying kepada masyarakat tuh gimana. Terus, gimana cara menangani dan, mengurangi trauma dari bullying, kayak gitu misal misal ya. Terus barulah kita setelah nulis kerangka itu kita cari lagi gitu, riset yang pas itu apa aja soal tema bullying ini, barulah edit mulai dari tata bahasa, gaya bahasa, dan lain sebagainya gitu. Oke, next. Nah, tips artikel menarik itu harus original, headline-nya pakai judul yang nggak biasa. Nggak biasa itu gini loh, ternyata Barbie itu terinspirasi dari kasih sayang orang tua. Berikut penjelasannya. Kayak gitu judul yang menarik tuh. Tapi jangan yang judulnya tuh clickbait gitu. Isinya apa? Oh, beritanya apa gitu, judulnya apa, beritanya apa. Ada loh ya berita yang nggak masuk akal kayak gitu. Dan itu sering terjadi di kita gitu. Ya sayangnya ya masih banyak yang kayak gitu demi cari pembaca yang menarik ya janganlah ya. Terus buat si konten ini mudah ditemukan dengan cara ya cari hashtag, buat hashtag yang menarik kayak misalnya nih kan kemarin Maulid Nabi, kita mau buat tentang, membaca manfaatnya eee, bagi para muslim berdasarkan perspektif Islam. Berikut, eee, hasil risetnya, kayak gitu. Nah, itu juga menarik gitu, cari hashtag-nya yang berhubungan Maulid Nabi, menulis, terus tuh
ya yang berhubungan dengan tulisan kita, terus memorable dan shareable gitu, yang menarik dan mudah dimengerti dan mudah diingat gitu. Oh ternyata tulisannya bagus dan dijadikan referensi kita gitu. Oke lanjut, kita tinggal berapa menit lagi ya? Oke. Nah, kalau tempat pelatihan menulis yang aku saranin sih Udemy, Skill Academy, sama ikut workshop sama webinar gratis juga nggak salah. Sekarang banyak ya. Atau contohnya tuh di MySkills juga ada, atau mungkin kalian tertarik itu pelatihan di LinkedIn juga ada gitu, banyak kok. Contohnya ini juga webinar yang kayak gini atau workshop ya, workshop kayak gini juga berfaedah buat kalian jadiin, portofolio gitu. Oke lanjut. Nah, kalau menurut aku ya sebagai penutup, apa yang aku jelasin tadi mungkin cuma, apa ya, istilahnya tuh remeh-temeh lah. Tapi bukan hal yang bisa diremehin karena tidak ada trivia yang tidak bermanfaat menurut Joseph Waida. Kenapa? Apapun yang kita dapetin, entah itu satu kata atau dua kata bisa dijadiin petunjuk atau referensi ilmu pengetahuan kita berikutnya, selama itu benar dan digunakannya untuk hal yang benar ya, kayak gitu. Mungkin dari aku sebagai penutup, terima kasih dan aku kembalikan lagi ke moderator.